Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Yunda Damayanti dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit membahas pada poin 5 dan poin 6, yaitu tentang peran humas lembaga pendidikan dan manajemen humas dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu tentang peran humas lembaga pendidikan. Peran humas itu dalam lembaga pendidikan ada 4. Yang pertama itu sebagai penghubung, yang kedua sebagai pengomunikasi, yang ketiga itu sebagai pendukung, yang keempat sebagai publikator. Jadi peran humas sebagai penghubung itu menjadi penghubung antara lembaga dengan masyarakat. Nah, lembaga itu sendiri seperti ketua yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Nah, sedangkan masyarakat itu adalah orang tua atau wali murid. Nah, humas dalam peran penghubung ini harus memiliki keterampilan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu membina hubungan yang baik antara lembaga dengan masyarakat atau dengan wali murid. Yang kedua yaitu menciptakan kepercayaan dan pengertian antara lembaga dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu menciptakan kerjasama dan toleransi antara lembaga dengan masyarakat. Peran humas yang kedua yaitu sebagai pengomunikasi. Humas menempati posisi ini harus jadi guru yang menempati posisi sebagai humas dalam lembaga pendidikan itu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis, baik secara langsung atau tidak langsung, baik melalui media cetak atau elektronik. Jadi guru yang berperan sebagai humas itu harus bisa atau memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat atau wali murid. Peran humas yang ketiga yaitu sebagai pendukung. Jadi humas itu merupakan program pendukung, artinya keberadaannya itu sangat penting manakala berperan sesuai perannya secara baik dan secara amanah. Yang terakhir itu peran humas adalah sebagai publikator. Publikator itu jadi humas itu memiliki tugas untuk mempublikasikan dari hasil-hasil kegiatan lembaga kepada masyarakat atau kepada wali murid. Jadi publikasi kegiatan-kegiatan tersebut itu bisa melalui media cetak atau media online seperti koran, majalah, jurnal, atau di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Tujuan dari publikasi ini supaya orang tua peserta didik itu mengetahui prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga orang tua itu memiliki kepuasan dan kebanggaan karena telah mempercayai anak-anaknya itu menempuh jenjang pendidikan di lembaga tersebut. Selanjutnya, manajemen humas dalam lembaga pendidikan. Jadi implementasi manajemen humas dalam tahapan planning atau tahapan perencanaan itu harus melihat yang pertama, analisis kebutuhan peran masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, yang umumnya
harapan stakeholder itu dalam urusan kehumasan diantaranya mempunyai hubungan dua arah antara lembaga pendidikan, baik menyangkut substansi maupun strategi pelaksanaannya, ditulis dan dipublikasi secara eksplisit dan jelas. Yang kedua, melibatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan melalui strategi komunikasi. Yang ketiga itu memberdayakan melalui berbagai media komunikasi seperti televisi, radio, koran, maupun media online seperti email, website, dan lain sebagainya. Yang kedua itu harus melihat, merancang atau melaksanakan visi misi, tujuan, kebijakan, rencana, program, dan pengambilan keputusan bersama di lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga itu perlu adanya jaminan komitmen lembaga antara pendidikan dengan masyarakat sesuai tingkat kemajuan masyarakat. Selanjutnya pada tahap pengorganisasian atau tahap organizing itu diperlukan pembagian tugas pelaksanaan program hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan tugas organizing ini dilakukan secara tim yang solid dari lembaga di bawah koordinasi pimpinan lembaga pendidikan bersama orang tua peserta didik sehingga terwujud program kehumasan di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya pada tahap pengarahan. Nah, pada tahap pengarahan ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu hubungan antara lembaga pendidikan dengan wali murid terbangun dengan baik dan harmonis. Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang efektif yang dibangun oleh orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu terjalinnya komunikasi dengan para pakar komunikasi. Yang keempat yaitu kerjasama dengan organisasi sosial keagamaan. Selanjutnya yaitu tahap pengawasan. Nah, pada tahap pengawasan ini harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama monitoring hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua, penilaian kinerja hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jadi, humas itu tidak hanya memiliki peran, fungsi, tujuan, kegiatan. Nah, tapi humas di sini juga memiliki strategi pada lembaga pendidikan. Adapun beberapa strategi dalam menjalin hubungan antara humas dengan masyarakat, yaitu strategi sekolah dalam menjalin hubungan antar warga sendiri itu bisa dengan kegiatan ekstrakurikuler, bisa dengan karya wisata, berkemah, kerja atau praktek lapangan, musyawarah dengan para guru dan karyawan, proyek pelayanan terhadap masyarakat. Sedangkan strategi sekolah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat luar yaitu bisa dengan hubungan masyarakat sekolah dengan orang tua seperti laporan kepada orang tua siswa, bagaimana kegiatan-kegiatan anaknya di lembaga tersebut, bisa dengan majalah sekolah, bisa dengan mengadakan pameran di sekolah, bisa dengan kunjungan sekolah, bisa juga dalam radio dan televisi melalui surat atau telepon. Sedangkan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak luar itu bisa dengan badan pembantu sekolah, bisa dengan laporan tahunan, selanjutnya. Jadi untuk mendapatkan kesan yang baik dalam masyarakat itu hendaknya
Mas, dalam membuat pesan yang diemban itu harus mengikuti beberapa syarat. Yang pertama yaitu pesan yang disebarkan itu haruslah disusun secara jelas, mantap, singkat agar mudah ditangkap. Yang kedua, ketika harus menggunakan lambang hendaknya yang mudah dipahami, dapat dimengerti. Dan yang ketiga yaitu pesan-pesan yang disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat, perhatian, dan keinginan pada masyarakat untuk melakukan sesuatu kepada lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu pesan-pesan yang disebarkan hendaknya dapat menimbulkan rangsangan untuk menerima pengaruh yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.